teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Heni dalam program kesayangan kita, Senggol Asik. Iya, tentunya saya tidak sendirian. Di samping saya sudah ada Romo Petrus Santoso. Yap, gimana Romo kabarnya? Kabar sehat-sehat. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur lah hari ini Romo bisa ke komunitas ini. Ya, iya, sudah lama juga. Sudah lama ya, pasti ada kerinduan ya. Sangat kangen. Amin. Sangat kangen dengan Mbak-mbak. Romo, bincang-bincang kali ini saya mau, ya mumpung bulan ini bulan Rosario ya. Betul. Jadi sebagai umat Katolik, pastinya mungkin teman-teman ada yang belum tahu di bulan Mei ada Rosario, di bulan Oktober juga ada Rosario, iya kan. Jadi tolong mungkin Romo bisa jelaskan, mungkin ada perbedaan antara bulan Mei dan bulan Oktober. Sebenarnya prinsipnya sama. Mengapa kita di bulan Mei dan Oktober? Ya, kita diajak untuk doa Rosario. Ya, saya ambil sederhananya saja. Supaya dalam 1 tahun itu kita punya waktu semakin dekat dengan Bunda Maria. Dan saya yakin semua dari kita itu sangat dekat dengan Bunda Maria. Dan bagaimana cara untuk mengekspresikan kedekatan kita dengan Bunda Maria, kan kita sudah diberi sarana oleh gereja ya di bulan Mei dan di bulan Oktober, sehingga kita punya waktu khusus lah gitu ini supaya kita jadi lebih dekat lah dengan Bunda Maria. Dan bagaimana cara kita dekat dengan Bunda Maria? Nah, ini kesempatan bagi kita untuk ngobrol-ngobrol. Iya kan, saya lihat sih maksudnya dari postingan Romo di FB, di Instagram. Iya, di Instagram postingannya maksudnya ibadah itu sangat unik ya, saya lihat. Karena pasti sebagian teman-teman berpikir kenapa ada Rosario di rumah-rumah gitu. Mungkin Romo bisa jelaskan kok bisa ada Rosario gitu tiap hari di rumah-rumah. Saya sendiri awalnya kaget ya, perlu teman-teman ketahui, saya sekarang kan tugas di salah satu paroki di Keuskupan Hong Kong, yaitu di paroki Santo Thomas Rasul. Itu di daerah Tsingyi kalau ini tahu. Itu satu stasiun sebelum Disneyland. Jauh ya? Sunny Bay ya, jauh itu di pulau kan. Ya, jadi saya sendiri juga kaget ketika saya tugas di paroki ini. Ternyata di bulan Mei dan Oktober ini itu ada doa lingkungan. Doa lingkungan itu, dan kita doa Rosario di rumah-rumah umat. Dan kamu bayangkan ini, di sini kan rumahnya kan tinggi-tinggi gedung-gedungnya. Itu ada yang di lantai 31, bahkan pernah saya doa Rosario di rumah umat itu di lantai 47. Itu paling tinggi. Tapi poinnya adalah memang di paroki kami punya kebiasaan untuk doa Rosario di rumah umat itu, kayak doa lingkungan di Indonesia. Dan biasanya kegiatannya ini kita biasanya doa Rosario, lalu kemudian kita membaca kitab suci yang dipilih secara khusus, bacaannya itu oleh tim pastoral di paroki. Lalu nanti kita sharing dari doa itu kita sharing. Nah, kemudian setelah itu masing-masing setelah sharing selesai, lalu kemudian kita pegang lilin itu nih. Pegang lalu kita lilin. saling Tiap mendoakan. orang pegang lilin. Kita saling mendoakan, dan wah, itu sangat menyentuh sekali. Lilin itu disiapkan masing-masing. Enggak, kita siapkan lilinnya di kayak meja. Dekat di meja itu ada Bunda Maria, patung Bunda Maria, ada Rosario, ada bunga, kemudian ada lilin. Dan nanti lilin itulah yang kita gunakan untuk kita pegang, lalu kita berdoa. Bergilir gitu. Jadi setiap kali orang megang lilin itu, mereka diminta untuk berdoa. Bisa untuk kami yang tadi yang baru sharing, atau berdoa untuk siapa saja. Untuk siapa saja gitu. Itu unik gitu. Iya, lihat. Soalnya saya lihat, aduh, ini kok bisa ada di Hong Kong ya, maksudnya ternyata ada bisa ibadah dari rumah ke rumah gitu. Nah, kalian sendiri gimana di KKIHK? Apa punya kesempatan khusus selama bulan Rosario misalnya? Pasti lah ya. Kalau di komunitas pasti ada lah program itu, biar cuman lewat Zoom kita namakan itu kan Rosario online. Ya, betul. Nah, yang kedua kalau Rosario online
itu tiap minggu itu berhubung bulan Oktober. Jadi tiap minggu. Tapi sebelum di luar bulan Oktober dan bulan Mei kita di komunitas 2 minggu satu kali. 2 minggu satu kali kita mengadakan rosario online. Biasanya kalau nggak salah saya lihat waktu awal bulan misalnya dalam misa kan ada kayak prosesi. Oh iya. Iya kan? Itu biasanya lalu nanti penutupan juga ada prosesi. Iya, biar seperti itu dari dulu. Itu kalau mengawali pembukaan rosario aja. Dan gitu. itu apa tujuannya Pak? Mengingatkan atau supaya bahwa ya nih mulai Oktober nih, bulan Mei nih doa rosario atau gimana? Iya, yang tujuan utama ya pasti itu untuk mengingatkan umat. Karena kita kan sebagai anak-anak Maria ya, tentunya kita ingin sekali dekat dengan ibu kita, Ibu Maria. Iya. Dan gitu. saya yakin gini loh, pengalaman saya seperti tadi Heni tanya kepada saya ya di tengah umat itu ya. Iya. Saya merasa betul bahwa umat yang hadir dalam doa lingkungan itu, saya merasa betul-betul dekat dengan Bunda Maria. Dan ketika mereka sharing, mereka banyak sekali mendapatkan semacam pertolongan dari Bunda Maria. Dan itu bagi saya secara pribadi, memang ya Bunda Maria itu luar biasa, dicintai doa kita juga. Iya. Dan benar-benar siap sedia gitu loh. Pasti, karena kan mujizat juga dengan Bunda Maria kan kita alami sehari-hari gitu. Ya itulah ini kurang lebih. Jadi bulan Mei dan Oktober itu memang harus kita otomatis ya kayak iya nih harus Bunda nih harus. Iya, karena kan memang bulan Mei Oktober itu kan memang bulan khusus untuk ibu kita, Ibu Maria ini. Iya gitu. betul, gitu Heni. Terus apa lagi ya? Apa Heni? Nah ini sendiri gimana? Heni sendiri gimana? Kan kita tadi udah bicara misalnya Heni tanya kepada saya di kegiatan lingkungan di umat, lalu saya sendiri juga cerita tentang pengalaman itu. Nah Heni sendiri gimana pengalamannya secara pribadi kalau dengan Bunda Maria? Secara pribadi, saya dulu memang anggota Legio, pernah kan anggota Legio Maria. Saya juga Legio Maria. Jadi mungkin berakar dari situ. Tiap hari memang saya melakukannya doa rosario pribadi itu. Betul. Nah baru ini sudah kan lanjut yang kita pindah ke komunitas. Baru komunitas juga mengadakan rosario di setiap ibadah persekutuan doa pagi. Oh gitu. Itu ada. Kita ada luar doa biasa. rosario. Dan gimana kesan dari mereka yang hadir dalam doa rosario ketika sharing? Mungkin ada. Sekarang memang nggak ada yang sharing gitu. Jadi urutannya ya seperti doa rosario aja, baru baca kitab suci dan ya renungan sesuai dengan bacaan si pemberi renungan atau pemberi materi. Nah saya punya pengalaman lain lagi. Misalnya kan saya mendampingi di sana tidak hanya komunitas yang Chinese, tapi juga yang bahasa Inggris. Oh iya, ya saya lihat. Komunitas kami yang bahasa Inggris biasanya sebelum misa selalu doa rosario. Sebelum misa? Sebelum misa biasanya 20 menit sebelum misa itu kita selalu doa rosario. Dan itu memang ya mungkin ya saya merasa betul bahwa mbak-mbak yang dari Filipina ya itu juga punya devosi yang kuat tentang Bunda Maria. Apalagi kan di Filipina sana kan iya kita juga sih sebenarnya sama. Kan sebelum misa kita ada ibadah persekutuan doa. Jadi kita ganti dengan doa rosario seperti itu. Ya kita pingin lah Heni benar-benar lewat Senggol Asik ini kita tidak hanya sharing tentang kegiatan Bunda Maria di paroki, di lingkungan, sejauh apa tapi kita harus kembali ke masing-masing ya saya, Heni, gimana sih melihat relasi dengan Bunda Maria itu kan penting sekali. Iya, gitu, betul, iyalah. Kan membangun relasi itu kita harus tingkatkan kan. Salah satunya kan dengan berdoa rosario setiap hari. Iya. Terus ya terakhir gimana sih apa harapannya Romo gitu untuk ya teman-teman di komunitas yang gimana ya yang kadang masih nggak ada waktu apalah untuk doa rosario, padahal doa rosario itu doa yang paling penuh khasiat ya istilahnya. Penuh khasiat. Jangan kalau kita susah baru kita datang ke Bunda Maria gitu. Giliran kita senang malah kita menjauh. Iya kan Romo? Jadi gimana harapannya? Tapi gini sih, ini saya sederhananya gini ya. Sebenarnya kalau kita bicara relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Bunda Maria, saya melihatnya itu gini. Sebenarnya Yesus itu sudah kenal kita.
Bunda Maria juga kenal kita. Jadi apapun pergumulan yang kita hadapi, Yesus tahu betul. Nah, tantangannya sekarang adalah bagaimana kita itu mengenal Yesus. Nah, bagaimana kita mengenal Bunda Maria. Kalau kita lihat dari sisi Yesus, dari sisi Bunda, mereka sangat kenal kita. Nah, sekarang mereka tantangannya adalah bagaimana kita kenal Yesus, bagaimana kita kenal Bunda Maria. Setiap saat kalau kita mau bicara, Yesus itu ngundang kita terus. Di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Bunda Maria juga gitu, sama. Nah, kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Nah, sekarang kita gimana? Kita punya waktu enggak? Iya ya. Ya kadang alasan kita, waduh enggak ada waktu, sibuk, banyak urusan yang lain. Ya boleh-boleh saja, tapi ya harapan saya kalau misalnya diminta untuk teman-teman yaitu adalah waktu. Ya, adalah waktu untuk untuk Tuhan. Waktu itu harus waktu untuk Bunda Maria. Ya, itu saya kira ini menjadi kesempatan kita untuk selain tadi mempererat ya hubungan kita dengan Yesus, dengan Bunda Maria, juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kayak dalam tanda kutip itu curhat lah dengan Yesus, dengan Bunda Maria. Kan Yesus sahabat juga, Bunda Maria kepada ibu kita. Siapa lagi kan? Ya, Bunda Maria kan ibu kita. Jadi kemana kita mau curhat kalau enggak kepada ibu atau kepada sahabat seperti Yesus gitulah. Yesus sendiri. Gimana ya mau kenal Yesus, mau kenal Bunda Maria kalau kita tidak dekat? Itu gimana maksudnya? Makanya kan ya semuanya itu kan bisa dimulai dengan kedekatan itu kan, relasi gitu. Dan saya kira komunitas ini sudah menuju ke situ, tinggal bagaimana dipertajam lagi relasinya. Dan saya selalu senang kalau kembali ke komunitas KKIHK, ketemu kita ini mbak-mbak ini yang luar biasa. Anak-anak Maria, kan. Aduh, gitu. Puji Tuhan. Sebagai anak Maria kan. Tentunya terus tapi kita ini masih manusia loh, manusia biasa. Yang pasti kan tidak akan menjadi seperti Ibu Maria. Maria juga manusia kan, sama kan dia. Tapi dia kan manusia yang dalam tanda petik, dalam tanda kutip dia dipilih, kemudian dia punya komitmen lah, dia disiplin. Sebenarnya sama juga seperti kita, seperti pengalaman saya sendiri. Bagaimana sih menghidupi yang namanya kesetiaan? Oh, ternyata bisa juga. Itu gimana itu menghidupinya itu? Ya disiplin ya. Ya disiplin ya. Nggak ada cara lain ya. Jadi istilahnya kembali ke diisi terus ya. Artinya kita mengisi terus ya. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk berelasi. Maka seperti yang saya katakan di awal tadi ya, kalau mau berelasi ya kita terus ya secara disiplin setia. Itu dengan Bunda Maria, diisi terus ya. Kita mengisi terus ya. Kita selalu merasa semacam kayak haus ya. Kita haus, jadi kita ada kerinduan, kita kemudian setelah ada kerinduan kan kemudian kita melakukan kan, biasanya gitu. Terus apa hanya dengan berdoa rosario kita dekat dengan Bunda Maria? Di gereja banyak devosi kan. Ya, kita banyak devosi, ada devosi kerahiman ilahi, ada devosi misal novena. Kemudian ada jalan, gereja sangat kaya ini ya. Hanya kan kita tadi bicara secara khusus kan, misalnya di bulan Mei dan bulan Oktober, nah kita diingatkan dengan devosi kepada Bunda Maria ini. Kepada Bunda Maria, dan selalu banyak pesan-pesan kan yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada kita. Setiap kali Bunda Maria itu menampakkan diri, pasti pesannya adalah supaya kita tekun doa rosario. Lalu yang kedua, pertobatan, itu yang susah. Lalu yang ketiga itu pernah Bunda Maria pesan secara khusus, misalnya memerangi perang ya, untuk perdamaian, pesan perdamaian. Berdoa untuk perdamaian. Sama seperti kita di misa tadi, kita doa untuk perdamaian di Ukraina dengan Rusia, Palestina dengan Israel. Itu persis pesannya Bunda Maria selalu gitu, supaya tercipta yang namanya perdamaian di muka bumi ini. Dan itu pesan Bunda Maria selalu gitu, rajin doa rosario, pertobatan, dan yang ketiga adalah perdamaian di muka bumi ini. Nah, itu. Mungkin masih ada tambahan sedikit saja, Bu, pesan-pesan untuk teman-teman di KKIHK biar sama. Lebih dekat ya. Pokoknya sampai sekarang ini yang ikut ibadat PDK itu orang itu saja gitu. Gimana ya menggerakkan hati mereka itu, padahal udah maksudnya kasih info lewat FB ya. Ayo semua diundang, kita berdoa bersama Bunda Maria.
Prinsipnya sih itu kan panggilan hati ya. Nah itu juga panggilan kalau hati. Kita mengundang kepada seseorang tapi hatinya tidak tersentuh juga ya. Nah itu bisa. yang Karena memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan, dalam pelayanan-pelayanan itu benar-benar panggilan hati. Kita tidak dibayar, kita tidak mendapat apa-apa sebenarnya ya. Karena kita memang hanya ingin melayani, ingin berbagi. Maka selalu ya kerinduan saya adalah bagaimana kita menciptakan komunitas kita itu menjadi komunitas yang saling merindukan. Itu saya selalu dulu saya berpikir ya selalu kalau bicara tentang KKIHK, lalu kemudian komunitas yang saya dampingi di paroki yaitu komunitas bahasa Inggris, itu saya ingin komunitas yang kita miliki itu seperti komunitas yang saling merindukan. Jadi ketika kita pingin kumpul itu ya, jadi udah ada kerinduan gitu loh. Kerinduan, nah itu kemudian di situ kalau setiap orang punya kerinduan semacam ini, wah itu akan enak sekali. Nah itu. Kan sekarang bagaimana kita menciptakan komunitas yang saling merindukan ini, bersatu. Bersatu, lalu kita selalu ada kesempatan untuk Iya kan gitu kalau kita lihat postingan Romo, kok mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Saya seperti saya selalu perkenalkan ya komunitas saya di komunitas yang lebih luas di paroki. Dulu kan postingan di sosial media kami di paroki itu kan hanya untuk Chinese community terus. Terus saya mencoba di bulan Mei kalau tidak salah tahun ini saya mencoba terus lalu sedikit, wah ternyata responnya positif. Oh ternyata kita diingatkan, oh iya ya, kita ini punya komunitas yang lain yang tidak bisa disepelekan juga. Nah kita harus bersama-sama, lalu membuka mata juga mereka. Oh ini semangat. Itu sehingga yang dari komunitas bahasa Inggris pun merasa wah menjadi bagian, tidak hanya sebagai tamu, tapi juga menjadi bagian dari komunitas paroki kami itu. Dan saya memang aktif menggunakan sosial media, saya gunakan secara aktif. Apapun saya posting. Supaya karena ini menjadi sarana untuk memperkenalkan, evangelisasi juga. Saya salut, saya tepuk tangan. Makasih. Semangat terus buat Romo. Ya, sama-sama. Iyalah, kita doakan. Ya. Semoga tetap sama-sama semangat dalam melayani. Apalagi kita sama-sama di tempat perantauan. Iya, perantau kan kita harus menunjukkan bersatu, bahwa di perantauan pun kesaksian iman kita itu bisa ditunjukkan juga ya di tengah negara yang banyak bangunan tinggi ini, negeri beton ini. Begitu? Ya. Oke, Romo. Terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Sudah menjawab kegelisahan saya khususnya dan teman-teman di komunitas pada umumnya. Bagi yang tidak tahu mungkin bisa dimengerti gitu. Iya. Oke Romo, terima kasih banyak. Selamat ya, selamat berjuang. Kita doakan semoga tetap setia dalam panggilan. Ya, amin.